Hujan tak lagi turun sejak kemarin. Musim hujan seakan pergi tanpa jejak. Musim panas terburu-buru datang bersama langit yang lebih biru. Musim telah berganti, tetapi kisah hidupmu masih sama. Pagi itu, kamu bangun bersama kecemasan yang sudah hadir tanpa diminta. Ia duduk di sampingmu, membisikkan hal-hal seperti, "Gimana kalau hari ini sama kayak kemarin? Gimana kalau ditolak lagi? Gimana kalau wawancara kemarin gak ada kelanjutannya?" Kamu menghela nafas panjang. Lalu kamu mengambil ponselmu, tetapi detak jantungmu sudah berdebar lebih cepat dari detakan jam di dinding. Ada email dari perusahaan gak ya? Ada undangan wawancara lagi gak ya? Lowongan apa lagi ya yang bisa aku lamar? Sudah lebih dari setahun kamu mencari pekerjaan, membuka berbagai macam situs portal lowongan pekerjaan, melamar di sana-sini, dan yang penting mendapatkan pekerjaan, mendatangi job fair ini itu, dan hasilnya nihil. Surel terbuka, dan tidak ada pesan baru. Sampai kapan kayak gini? Karena jujur, kamu malu semalu-malunya. Mau keluar kamar, nanti ayah atau ibu akan berkomentar, "Kamu ini tidur terus, gimana mau dapat kerjaan?" Sedangkan mau menghubungi kawan, nanti mereka berkisah tentang dunia kerja dan hatimu semakin teriris melihat dirimu yang tak kunjung mendapat pekerjaan. Jangan bicara soal finansial, sebab meminta uang kepada orang tua terasa begitu memalukan, meski kamu teramat membutuhkannya. Untuk mengisi bensin misalnya, mengisi pulsa internet, dan semua itu untuk menemukan pekerjaan. Sudah setahun lebih, dan ini melelahkan. Dan aku ingin membagikan kisah ini untukmu. Aku 3 tahun menerima tekanan yang sama. Kamu mau jadi apa kalau gini terus? 3 tahun mendapatkan pertanyaan yang menyakitkan. Kerja di mana sekarang? 3 tahun menanti surel yang tak pernah kuterima. Oh, jangan tanya soal lamaran pekerjaan. Sama saja, tidak ada panggilan. Aku akui, aku cukup idealis. Aku tidak akan melamar pekerjaan yang bertolak belakang dengan prinsipku. Aku juga berusaha mencari pekerjaan yang sekiranya memudahkanku dalam beribadah. Namun aku yakin, Tuhan Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Aku berdoa kepada Tuhan pencipta serta pengatur langit dan bumi. Bagaimana aku bisa kecewa? Selama 3 tahun itu, aku berusaha mengingatkan diriku. Uang bukan datang dari perusahaan. Perusahaan hanya sebab. Dan ada sebab-sebab lain untuk mendapatkan uang. Perusahaan hanya salah satu sebab. Masih ada sebab-sebab lain. Jadi aku mengejar sebab-sebab lain itu. Tak hanya sekedar sibuk mengisi aplikasi di sana-sini, aku memiliki target-target baru. Aku mencoba melamar beasiswa S2 di luar negeri. Target utamaku saat itu adalah suatu kampus sains dan teknologi di Arab Saudi. Kompetisinya berat,
Para profesor dan dosen berasal dari universitas ternama di seluruh dunia. Yang diterima di kampus itu, mahasiswa-mahasiswa lulusan universitas ternama dari mancanegara dengan prestasi yang luar biasa. Aku mengambil kursus bahasa Inggris yang lebih intens untuk melamar beasiswa ini. Aku begitu serius, meskipun tabunganku semakin menipis. Lalu, aku mencoba menjadi sukarelawan di suatu lembaga pemerintahan, mengajar bahasa Inggris, bertemu teman-teman baru dengan mimpi yang sama. Aku mempelajari ilmu menulis konten. Aku belajar membangun sebuah situs berbasis konten. Aku belajar itu semua sendiri, di depan komputer lamaku, selama 1 tahun penuh. Lalu berikhtiar dengan membuat sebuah situs berbasis konten, membeli domain dan hosting, mengelola situs sendirian, menghabiskan waktu untuk mencari sumber konten dan menuliskannya. Berharap ini bisa menjadi sumber penghasilan. Hasil dari semua ini, gagal total, dan tabungan nyaris habis. Namun selalu kuhibur hatiku, Tuhan pasti beri balasan yang lebih baik. Janji Tuhan adalah benar. Dan ini bagian ajaibnya. Aku begitu terobsesi dengan kampus sains dan teknologi di Arab Saudi itu. Jadi ku telusuri situsnya sampai ke dalam-dalam. Lalu ketemukan sebuah halaman yang menunjukkan startup yang didanai oleh kampus tersebut. Kulihat satu persatu, dan ada satu yang menarik di hati. Sebuah startup yang berkaitan dengan kota suci, Mekah. Jadi ku pelajari perusahaan rintisan itu, melihat apa yang sudah mereka lakukan. Ku unduh aplikasi dari startup tersebut dan mencobanya. Berusaha menikmatinya sebagai seorang pengguna, lalu menganalisisnya seakan-akan aku seorang sistem analis. Malam itu, aku tuliskan pendapatku tentang aplikasi mereka. Ku tuliskan semuanya, lalu mengirimkannya kepada sang CEO lewat alamat surel yang tertera di situs mereka. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan balasannya. Sebuah ucapan terima kasih sederhana. Dan sebuah lowongan pekerjaan. Mereka sedang mencari seorang penulis konten, cukup dari rumah saja. Pas banget, aku sempat belajar tentang ilmu menulis konten 1 tahun penuh yang berujung gagal. Mungkin ini ganti yang lebih baik. Jadi aku mencoba melamar pekerjaan ini. Kukirimkan CV dan surat motivasi terbaikku. Mudah-mudahan yang ini berhasil, harapku. Beberapa bulan kemudian, mereka mewawancaraiku. Dan seakan pekerjaan ini telah ditakdirkan untukku. Segalanya terasa mudah. Wawancara yang lancar, mereka yang terkesan, dan tiba-tiba saja, di akhir wawancara, mereka bertanya, "Jadi, kapan kamu bisa mulai bekerja dengan kami?" Senyuman adalah jawabanku pada detik itu. Akhirnya, setelah 3 tahun menanti, belajar bahasa Inggris sampai tabungan nyaris habis, mempelajari ilmu penulisan konten nyaris setiap hari. Itu semua tidak sia-sia, karena pekerjaanku menggunakan bahasa Inggris secara penuh. Semua penolakan yang kuterima tergantikan dengan penerimaan yang jauh lebih baik. Dan satu lagi kisah ajaibnya. Ingat kampus sains dan teknologi di Arab Saudi itu? Aku mencoba beberapa kali dan selalu ditolak. Namun lucunya, aku bekerja di sebuah startup yang didanai dan berlokasi di kampus itu. Dan ajaibnya lagi, beberapa bulan kemudian, mereka mengundangku ke sana, menghabiskan waktu beberapa hari di sana, dan terasa seperti mimpi. Aku menghabiskan 2 tahun lebih bersama mereka.
Dan itu adalah salah satu pengalaman paling ajaib dalam hidupku. Mudah-mudahan ada satu kisah ajaib yang menghampiri hidupmu sebentar lagi. Dan supaya kisah ajaib ini bisa menemukanmu, maka lalui jalur-jalur yang baik, yang jarang orang lain tempuh. Seperti menelusuri produk atau jasa sebuah perusahaan. Mengulasnya seakan-akan kamu seorang sistem analis, menunjukkan kelebihan dan kekurangannya, menawarkan solusi yang bisa kamu kerjakan. Namun itu kisahku, caraku. Kamu akan punya kisah dan caramu sendiri. Selamat menentukan.